Teman-teman tahu Gojek kan? Gojek adalah salah satu perusahaan teknologi terbesar di Indonesia yang telah mengubah cara kita bertransportasi dan bertransaksi sehari-hari. Nah, Kevin Alui ini salah satu pendirinya loh. Kevin bersama dengan Nadiem Makarim dan Michelangelo Moran memulai perjalanan ini dengan visi yang besar. Dia bikin Gojek bareng Nadiem Makarim dan Michelangelo Moran tahun 2010. Mereka melihat peluang besar dalam industri transportasi yang belum banyak sentuh teknologi. Awalnya, Gojek cuma layanan ojek yang dipesan lewat telepon. Bayangkan, dulu kita harus menelepon untuk memesan ojek. Kevin dan timnya kerja keras banget buat mengembangkan Gojek. Mereka bekerja siang dan malam, mengatasi berbagai tantangan untuk membuat layanan ini lebih baik. Mereka ingin Gojek jadi solusi transportasi yang gampang dan bisa diandalkan. Mereka berdiskusi, merancang, dan menguji berbagai solusi untuk memastikan Gojek bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Kevin punya peran penting banget di kesuksesan Gojek. Dia tidak hanya memimpin tim, tetapi juga terlibat langsung dalam pengembangan teknologi. Dia fokus mengembangkan teknologi dan produk Gojek. Dengan keahliannya, dia memastikan bahwa Gojek selalu berada di garis depan inovasi. Berkat kerja kerasnya, Gojek jadi berkembang pesat. Layanan Gojek mulai dikenal luas dan digunakan oleh jutaan orang di seluruh Indonesia. Gojek sekarang bukan cuma buat pesan ojek aja, tapi juga bisa buat pesan makanan, bayar-bayar online, dan banyak layanan lainnya. Keren ya, Gojek telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari kita. Di tahun 2019, Kevin jadi CEO Gojek. Di bawah kepemimpinannya, Gojek terus berinovasi dan memperluas layanannya. Di bawah kepemimpinannya, Gojek makin maju dan jadi perusahaan teknologi terkemuka. Kantor Gojek penuh dengan energi dan semangat untuk terus berkembang. Bahkan, Gojek merger sama Tokopedia di tahun 2021. Ini adalah langkah besar yang membuka banyak peluang baru. Gabungan keduanya jadilah GoTo, perusahaan teknologi terbesar di Indonesia. GoTo kini menjadi simbol kemajuan teknologi dan inovasi di Indonesia, membawa dampak positif bagi masyarakat luas. Nah, sekarang kita bahas tentang saham seri A. Saham ini seringkali menjadi topik hangat di kalangan investor dan pengusaha. Jadi, saham seri A itu kayak saham spesial yang dimiliki investor awal perusahaan, yang biasanya diberikan kepada mereka yang berani mengambil risiko besar di tahap awal. Biasanya, para pendiri atau investor pertama yang kasih modal. Mereka ini adalah orang-orang yang percaya pada visi perusahaan sejak awal. Saham seri A ini punya hak istimewa dibanding saham biasa, seperti hak suara yang lebih besar dalam pengambilan keputusan perusahaan. Misalnya, mereka bisa punya pengaruh lebih besar dalam rapat dewan direksi, yang bisa menentukan arah perusahaan ke depan. Nah, Kevin memutuskan untuk menjual semua saham seri A-nya di GoTo. Ini adalah langkah yang cukup berani dan mengejutkan. Keputusan ini bikin banyak pihak kaget. Banyak yang tidak menyangka Kevin akan mengambil langkah ini. Sebagai pendiri dan mantan CEO, Kevin punya peran besar di kesuksesan Gojek dan GoTo. Perannya sangat krusial dalam membangun fondasi perusahaan. Saham seri A juga nunjukin kepercayaan Kevin terhadap perusahaan. Ini adalah simbol kepercayaan dan komitmen jangka panjang. Jadi, kenapa dia jual sahamnya? Banyak yang bertanya-tanya nih. Apakah ada alasan strategis di balik keputusan ini? Atau mungkin ada faktor lain yang belum kita ketahui? Sampai sekarang, Kevin belum kasih alasan jelas kenapa dia jual saham seri A-nya. Tapi, ada beberapa kemungkinan nih. Pertama, mungkin Kevin ingin diversifikasi investasi. Jadi, dia ingin membagi investasinya di berbagai bidang supaya risikonya berkurang dan keuntungannya maksimal. Kedua, mungkin Kevin punya rencana lain di luar GoTo. Dia mungkin mau bikin bisnis baru atau dukung perusahaan rintisan lainnya. Ketiga, mungkin ada alasan pribadi yang kita nggak tahu. Penjualan saham seri A oleh Kevin Alui bisa aja pengaruhi harga saham GoTo di bursa. Penjualan ini bisa aja diartikan negatif oleh pasar. Investor jadi khawatir sama masa depan GoTo. Tapi, dampaknya belum tentu besar ya. Pasar juga bakal lihat kinerja keuangan dan strategi bisnis GoTo ke depannya. Pihak GoTo sendiri menanggapi dengan tenang. Mereka menghargai keputusan Kevin sebagai pemegang saham. GoTo juga menegaskan komitmen mereka untuk terus mengembangkan bisnis dan memberikan yang terbaik bagi para pengguna. Meskipun ditinggal salah satu pendirinya, GoTo tetap optimis nih menghadapi masa depan.
Mereka percaya bahwa tantangan ini justru akan menjadi peluang untuk tumbuh lebih kuat. GoTo punya fundamental bisnis yang kuat dan jutaan pengguna serta mitra di seluruh Indonesia. Dengan dukungan komunitas yang solid, mereka yakin bisa terus berkembang. GoTo akan terus fokus pada strategi bisnis jangka panjang, yaitu memperkuat ekosistem digital, meningkatkan layanan, dan berekspansi ke pasar baru. Mereka juga berencana untuk berinovasi dalam teknologi dan memperluas jangkauan layanan mereka. Keputusan Kevin Alui untuk menjual saham seri A mengejutkan. Namun, langkah ini bisa jadi bagian dari strategi yang lebih besar. Tapi, GoTo tetaplah perusahaan teknologi dengan potensi besar. Mereka memiliki visi yang jelas dan tim yang berdedikasi untuk mencapainya. Kita lihat saja perjalanan GoTo ke depannya. Apakah mereka bisa menghadapi tantangan ini dan keluar sebagai pemenang? Kalian sendiri, gimana pendapatnya tentang keputusan Kevin Alui ini? Apakah ini langkah yang tepat untuk masa depan GoTo?